Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafgananda Arsanto, biasa dipanggil Rafga. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi kepustakawanan. Pustaka. Apa itu pustaka? Pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kitab atau buku. Kata pustaka dapat dimaknai yang pertama berupa definisi sinonim. Kata pustaka dianggap bersinonim dengan tiga kata benda, kitab, buku, dan buku perimbun. Sedangkan makna pustaka yang kedua dijelaskan sebagai sebuah konsep dalam bidang ilmu komputer dan teknologi informasi, yaitu kumpulan bahan-bahan rujukan dan perkakas perangkat lunak. Dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, kata pustaka memiliki makna sebagai sebuah konsep mengenai sarana dan juga himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan, sebagaimana pengertian di dalam Wikipedia. Namun perbedaannya di sini adalah bahwa pengertian ini berkaitan dengan kajian mengenai epistemologi sosial yang menggambarkan tentang bagaimana masyarakat secara bersama berupaya untuk memahami diri dan lingkungannya, sehingga dalam konteks ini pustaka berperan mendukung upaya masyarakat untuk berpengetahuan. Konsep tersebut dibangun berdasarkan pendekatan historis kontekstual yang menjabarkan mengenai bagaimana kata pustaka digunakan di dalam kehidupan masyarakat. Sejarah singkat pustaka disebutkan pula di dalam Wikipedia. Secara etimologi, pustaka bukanlah kata orisinal bangsa Indonesia. Dari hasil penelusuran tentang asal dari pustaka ini, ditemukan fakta bahwa pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi negara Iran, dan kemudian menyebar ke Jazirah India. Lebih tepatnya, kata pustaka merupakan adaptasi bangsa India yang belajar dari sistem tulisan bangsa Iran, khususnya dari rumpun bahasa yang biasa disebut dengan Iran Pertengahan atau Middle Iranian. Kata aslinya adalah pos atau posta yang berarti kulit binatang, dan merujuk kepada material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran untuk menuliskan atau mewujudkan tulisan, dan ini dapat menunjukkan bahwa bangsa Iran sudah lebih mau dibandingkan bangsa-bangsa lainnya di wilayah tersebut dilihat dari segi media dan teknologi tulisan. Dalam sejarah Indonesia ada beberapa praktik penggunaan kata pustaka dalam konteks sosial budaya, yakni pustaka, radia pustaka, rekso pustaka, dan juga yang paling terkenal di antara semuanya adalah balai pustaka. Praktik penggunaan kata pustaka sebagai nama lembaga sosial dan budaya tersebut menunjukkan perihal perwujudan dari konsep pustaka sebagai sarana sekaligus himpunan pengetahuan bersama. Sedangkan di dalam ragam artikel yang telah diberikan oleh Bapak Indrawan di dalam pertemuan ke-7 yang berjudul Pustaka sebagai Memori Kolektif dan Dijadikan Identitas Budaya, di dalam artikel ini disebutkan bahwa dalam konteks memori identitas dan sejarah mengenai memori kolektif yang menjadi awal bahasan dari artikel ini, kepustakawanan Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan dari bagaimana bangsa ini memperlakukan pustaka dalam
perkembangannya sejak zaman dahulu hingga saat ini. Kata pustaka dapat dimaknai sebagai bahasa tulisan yang datang dari peradaban lain lalu mulai digunakan di Nusantara. Penggunaan kata ini dari masa lampau sampai sekarang dapat membuktikan bahwa pemanfaatan pustaka dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya adalah bagian dari peradaban tulisan di Indonesia. Sebuah peradaban yang sudah tertanam lama, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, sebelum kita mulai menggunakan bahasa Indonesia, dan tentu saja sebelum masa kolonial. Di dalam buku berjudul Pustaka dan Kebangsaan karya Putu Laksman Pendit terdapat penjelasan lebih rinci mengenai pustaka. Di dalam buku tersebut disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia sejak dulu sudah menunjukkan kehendak dan upaya sungguh-sungguh untuk mengembangkan peradaban berbasis karya-karya tulis yang dianggap memiliki nilai tinggi dan berguna. Disimpulkan juga bahwa istilah pustaka dapat digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada medium tertentu yang dipakai untuk menerangkan tulisan, melainkan juga ke keseluruhan kebiasaan, tradisi, dan upaya menghimpun karya-karya tulis secara seksama serta menyiapkannya untuk tujuan tertentu. Terdapat satu kebiasaan di berbagai masyarakat di Nusantara yang menjadi bagian dari tradisi dan peradaban tulis-menulis, dan dengan demikian hal ini telah ikut mendorong kemunculan kepustakawanan di Indonesia. Kebiasaan ini sudah terbentuk di masa lampau, terbukti dalam bentuk penggunaan kata pustaka itu sendiri dan kata yang mirip dan bermakna serupa, yaitu pustaka. Kata pustaka di bahasa Indonesia jelas merujuk ke tradisi sastra Jawa yang berkembang pesat tidak hanya di masa-masa kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram, tetapi juga di masa-masa sebelumnya. Kata pustaka di dalam suku Batak merujuk kepada sebuah tradisi tulisan yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk adat istiadat, penanggalan, penujuman, dan kegiatan religius. Jadi dapat dilihat dengan jelas bahwa pustaka di Batak adalah bagian dari masyarakat egaliter dan literasi prakolonial di Nusantara. Selain itu, ada juga tradisi masyarakat Jawa yang dibawa ketika mereka hijrah ke Bali yang dikenal dengan babat atau himpunan, rangkaian karya tulis yang amat berguna dalam membangun ikatan kemasyarakatan dan kedinastian pada masanya. Babat ini biasanya disajikan dalam bentuk kronik yang menceritakan urutan-urutan peristiwa penting yang ada dalam kehidupan masyarakat, meskipun sering bercampur dengan mitos dan hikayat kerakyatan sehingga tidak dapat dikatakan sebagai bukti sejarah yang akurat. Dengan demikian, secara umum kita dapat menyatakan bahwa baik pustaka, lontara ataupun babat dapat menjadi bukti bahwa sejarah masa prakolonial masyarakat Indonesia sudah tidak hanya mengenai tradisi tulis-menulis, namun juga tradisi merangkaikan, menghimpun, dan menyimpan tulisan-tulisan tersebut. Dan untuk melakukan semua ini secara sistematik diperlukan sebuah tata cara dan kebiasaan selain dari pembagian kerja dan petugas yang kemudian berkembang menjadi
kepustakawanan selain universal, tradisi yang melahirkan kepustakawan ini juga sudah terjadi sejak masyarakat mengenal tulisan. Namun di kamus masa kini, kata pustaka bersinonim dengan kata buku. Kita tahu bahwa medium berupa buku sebagaimana yang kita kenal sekarang adalah medium yang relatif lebih baru. Namun harus kita ingat bahwa sebelum adanya medium baru ini, masyarakat di Nusantara sudah menggunakan medium yang bersifat tradisional sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas. Informasi. Apa itu informasi? Informasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Sedangkan menurut Barnes and Starter, informasi adalah pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Menurut situs Wikipedia, informasi adalah pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu information, yang diambil dari bahasa Latin informationem, yang berarti garis besar, konsep, dan ide. Informasi merupakan kata benda dari informer, yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pengertian yang telah saya sebutkan, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk membuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian yang ada pada data. Karena berdasarkan informasi itu, para pengelola dapat mengetahui kondisi objektif, dan informasi tersebut merupakan hasil dari pengolahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan metode tertentu. Ciri-ciri informasi. Berikut ini adalah ciri-ciri informasi yang baik dan berkualitas menurut MC Liot, yaitu akurat, artinya suatu informasi harus mencerminkan keadaan sebenarnya. Tepat waktu, artinya informasi harus ada pada saat yang diperlukan. Relevan, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Lengkap, artinya informasi harus utuh dan tidak setengah-setengah. Dari ciri-ciri informasi yang telah saya sebutkan, sebenarnya penjelasan ini juga mirip dengan penjelasan dari Prof. Wan Satirah di saat menjelaskan mengenai record management and information di dalam program 3-in-1 yang diadakan oleh Prodi Ilmu Perpustakaan POB bulan lalu. Informasi dan kaitannya dengan ilmu perpustakaan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara informasi dan ilmu perpustakaan secara singkat, karena untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Berdasarkan pemahaman terhadap berbagai definisi ilmu perpustakaan, ilmu informasi selalu berkaitan dengan konten informasi atau data, serta berbagai macam media yang digunakan untuk mengemas konten tersebut. Dikatakan di dalam buku milik Putu Laksman Pendit bahwa hubungan ilmu informasi dan ilmu perpustakaan menurut Richard Rubin, seperti dikutip Putu buku, dianggap sudah seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Sementara itu, Sarachevich mengemukakan bahwa permasalahan mendasar yang banyak
dibahas oleh ilmu informasi pada dasarnya berfokus pada dua hal, yaitu ledakan informasi (information explosion) dan ledakan komunikasi (communication explosion). Berikut adalah 3 area dasar subdisiplin ilmu yang membentuk ilmu informasi menurut Sulistyo Basuki, yang menyatakan bahwa ilmu informasi pada dasarnya terdiri atas 3 disiplin ilmu, antara lain ilmu perpustakaan dan dokumentasi, ilmu manajemen dan sistem, ilmu komputer dan telekomunikasi. Ilmu perpustakaan bersama-sama dengan ilmu manajemen dan sistem serta ilmu komputer dan telekomunikasi membentuk ilmu baru, yaitu ilmu informasi. Ilmu informasi adalah ilmu yang mengkaji informasi. Hal ini meliputi pengertian informasi dalam arti luas yang mencakup pengertian data numerik, tekstual, suara, ataupun citra. Dapat disimpulkan bahwa ilmu informasi dianggap sebagai inti dari kepustakawanan dan juga landasan dari semua lembaga informasi. Sedangkan ilmu perpustakaan dianggap sebagai jembatan penghubung antara informasi dan pengguna informasi dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kedua ilmu tersebut sama-sama mempelajari tentang perilaku manusia dalam kegiatan tukar-menukar informasi. Apa itu ilmu perpustakaan dan informasi? Ilmu perpustakaan dan informasi merupakan sebuah ilmu yang melibatkan banyak keahlian dalam informasi teknologi, manajemen, dan pendidikan untuk mengumpulkan, merapikan, serta menyimpan suatu data atau informasi. Sejarah ilmu perpustakaan dan informasi. Dalam sejarahnya, ilmu perpustakaan dan informasi dimulai dengan istilah Avesta dan Zen yang berarti himpunan teks, dan ada juga istilah Zoroaster yaitu agama utama di Kekaisaran Persia pada tahun 559 sebelum Masehi. Kemudian pada saat itu kulit sapi dijadikan media teks religius. Perkamen religius itu berkembang menjadi kodeks, yaitu perkamen yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas, velum, papirus, atau bahan-bahan serupa yang isinya tulis tangan. Mulailah sakralisasi teks, peradaban tulisan, dan pemulihan ajaran agama lewat tulisan, dan muncullah kitab-kitab suci agama perwahyuan yang meningkatkan tradisi membaca. Pada tahun 1440 ditemukan mesin cetak di Eropa. Tahun 1660 jurnal ilmiah mulai bermunculan. Pada abad 29, tepatnya tahun 1911, dimulai bisnis komersialisasi perbukuan. Kemudian di tahun 1950 UNESCO akhirnya membuat statistik literasi dunia. Bisnis percetakan buku terus berkembang. Pada tahun 1967 untuk pertama kalinya novel Rusia yang berjudul The Master and Margarita terjual 100 juta eksemplar. Lalu di tahun 1970 muncul cikal bakal e-book. Akhirnya penerbit e-book Amazon ada tahun 1994. Amazon menerbitkan e-book Kindle pada tahun 2007. Kemudian di tahun 2015 serial Harry Potter memecahkan rekor, yaitu menembus angka penjualan sebanyak 150 juta eksemplar. Apa itu profesi informasi? Profesi informasi merupakan sebuah profesi yang bergelut dalam bidang pengembangan ilmu
informasi. Jenis profesi dalam bidang informasi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan jenis profesi yang bergelut dengan software, baik mereka yang merancang database, sistem operasi maupun sistem aplikasi. Jenis profesi di kelompok ini seperti sistem analisis, programmer, web designer, web programmer, dan lainnya. Kelompok kedua merupakan jenis profesi yang bergelut dengan hardware seperti technical engineer dan networking engineer. Kelompok ketiga merupakan profesi yang bergelut dalam operasional sistem informasi seperti EDP operator, sistem administrator, MIS director, database administrator, IT administrator, serta helpdesk administrator. Kelompok keempat merupakan profesi yang bergelut dalam pengembangan bisnis teknologi informasi. Apa itu profesi kepustakawanan? Profesi kepustakawanan merupakan sebuah profesi yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi atau pustaka di dalam suatu tempat yang dinamakan perpustakaan, dan profesi ini dikenal dengan nama pustakawan. Apa hubungan antara profesi informasi dan profesi kepustakawanan? Hubungan antara profesi informasi dan profesi kepustakawanan adalah keduanya sama-sama bergelut dalam bidang mengelola sistem informasi yang terus berkembang dengan dukungan kemajuan teknologi. Kemudian keduanya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk bisa mengembangkan ilmu informasi ke arah yang lebih baik, serta ingin memberikan pemahaman mengenai ilmu informasi kepada masyarakat agar tercipta suatu kelompok masyarakat yang tidak buta huruf dan terus bisa mengikuti perkembangan informasi yang telah beredar. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.